memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eri Pradana Darjati. Saya sebagai Cloud Engineer di perusahaan yang bernama Worek ya. Di sini kita akan sedikit share tentang hyperscaler exit strategy, building your own private cloud with confidence. Jadi basically gimana sih cara atau metode ya dan why and how-nya gitu ya. Migrasi dari public cloud yang contohnya GCP, AWS dan lain-lain gitu ya ke private cloud, dan itu tadi kenapa. Di sini nanti kita akan sedikit bahas soal ya, jadi di sini nanti kita akan sedikit bahas soal bisnis dan strategic perspektif. Jadi perspektif dari sisi bisnis, dari sisi perusahaan, dari sisi strategik. Lalu kita akan nanti ada sedikit demo ya. Jadi demo tech stack yang digunakan kita akan sedikit tunjukkan gitu nanti ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya hyperscaler exit itu? Jadi hyperscaler exit itu definisinya adalah memindah atau memigrasi ya, mungkin bahasa anak-anak infra gitu ya, itu memigrasi atau memindah workload dari public cloud. Public cloud itu ya kayak AWS, GCP, Azure dan lain-lain, kembali ke private cloud atau ke local cloud. Jadi yang dimaksud dengan local cloud di sini itu sebuah istilah ya. Jadi sebenarnya public cloud tapi yang dimiliki atau brand-brand yang Indonesia punya gitulah namanya gitu. Karena kan secara pricing itu biasanya lebih bersaing gitu ya daripada kalau teman-teman deploy langsung dari public cloud. Nah, ini kenapa kok ada kayak gini tuh? Jadi berdasarkan studinya dari Citrix pada tahun 2024 ya, Februari 14, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika itu sudah melakukan atau masih planning ya, considering memindahkan setidaknya separuh dari workload mereka yang berada di cloud itu kembali ke on-premise mereka, atau bisa disebut dengan cloud repatriation ya. Biar nggak kepanjangan nanti saya sebut cloud trap aja kali ya. Jadi cloud repatriation atau cloud trap. Tuh. Nah, kenapa sih cloud trap ini tuh jadi tren gitu ya? Sudah mulai jadi tren dan mendapatkan momentum gitu tuh. Jadi kembali ke cloud challenges gitu ya yang ada atau yang dihadapi oleh bisnis ketika menjalankan workload-nya di cloud. Jadi ada beberapa ya yang di sebelah kanan itu. Yang paling besar adalah memanage spending atau memanage pengeluaran di cloud. Lalu yang kedua adalah security-nya. Lalu yang ketiga kurangnya expertise. Jadi ya teman-teman tahu sendiri kalau misalnya bisnis itu ingin mendeploy di cloud pasti membutuhkan namanya banyak sekali expertise service ya, jadi DevOps, lalu infra engineer dan lain-lain, sistem administrator yang bahkan butuh sertifikasi gitu ya. Itu termasuk salah satu challenges juga gitu. Lalu ada governance atau mengaturnya gitu, compliance, manage multi cloud, migration dan lain-lain gitu. Nah, dari banyaknya challenges ini tuh bisa dikerucutkan menjadi 3 alasan besar gitu. Kita mulai dari bawah dulu deh. Jadi bisnis itu butuh control over hardware and performance. Jadi bisnis itu atau company itu butuh ya kontrol terhadap hardware-nya gitu. Jadi hardware-nya itu dia butuh berapa gede, lalu habis itu performance-nya kayak gimana, itu benar-benar butuh yang tidak ngambang gitu, saklek atau ya nggak saklek juga sih, harus terukur gitu ya. Lalu yang kedua adalah control over compliance. Nah, ini tuh juga banyak juga sekarang, terutama kalau di Indonesia itu sudah banyak yang apa ya, yang butuh yang seperti ini juga, itu terutama di bidang perbankan. Jadi kenapa perbankan itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan meng-host data di public cloud? Karena menyangkut pelindungan data pribadi gitu. Jadi memang harus di deploy atau ditaruh aplikasinya itu di on-premise gitu, atau di data center milik sendiri. Nah,
Maka dari itu salah satu reason kenapa kok perusahaan-perusahaan itu melakukan cloud trap itu adalah salah satunya adalah control over compliance, yaitu mereka memastikan bahwa mereka stick atau mereka mematuhi gitu ya regulasi industri dan standar, lalu memaintain atau bisa memaintain lah ya data tempat datanya gitu loh. Jadi biar nggak terdeploy atau berada di cloud milik orang lain. Nah, yang pertama, ini yang sebenarnya yang paling tinggi ya, yang paling main reason gitu ya. Nomor satunya adalah cost atau biaya, kembali lagi. Jadi control over cost. Jadi bisnis itu pengen full control atau full visibility terhadap cost yang dia harus keluarkan untuk cloud ini gitu, untuk infrastruktur ini gitu. Jadi mengimprove predictability dan meminimalisir hidden cost gitu. Jadi minimalisir biaya-biaya yang nggak kelihatan ketika dikalkulasi seperti itu. Itulah kenapa cloud trap itu di perusahaan luar terutama ya di US itu sedang trending kayak gitu. Nah, ini bisnis impact-nya ya, cost efficiency. Jadi ini saya membandingkan dengan data yang sebelah kanan itu adalah total SKU atau kayak individual produk ya dari GCP gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, di Compute Engine aja itu ada 15.082 SKU gitu. Jadi untuk bisa mempredik secara gamblang gitu ya, itu agak susah gitu, meskipun memang ada cost calculator, ya kan. Tapi mungkin ada yang itu tadi ada hidden cost-nya, misal bandwidth, bandwidth, ingress-egressnya. Nah, lalu yaitu tadi thousand of cost variables ya. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang kalau di public cloud itu nggak terlalu kelihatan gitu. Lalu hidden and cascading cost gitu ya. Lalu ini real risk-nya, cost explosion. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita soal developer yang naruh aplikasinya di cloud function, terus habis itu di hari berikutnya dia tiba-tiba ada tagihan $20.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah salah satu resiko ya, ketika kita nggak memanage cost dengan baik untuk di cloud. Lalu ya itulah untuk public cloud. Jadi bahkan sekarang pun untuk memanage ini itu ada job desk-nya sendiri ya kalau nggak saya, namanya FinOps ya. Nah, itu makanya itu jadi bahkan untuk memanage keribetan cost di pabrik itu kita harus butuh satu orang expertise sendiri. Nah, itulah kenapa yaitu tadi balik cost itu merupakan salah satu pertimbangan terbesar dari bisnis untuk kembali ke private on-prem. Nah, di private cloud atau di on-premise ya itu cost-nya akan sangat predictable. Jadi dia bisa fix monthly, jadi tiap bulan cuma bayar segini gitu ya, selama load-nya ini nggak berubah, atau annual contract. Jadi perusahaan itu bisa kerjasama dengan atau sewa di perusahaan A gitu, atau misalnya di perusahaan kami di Worek, ya kami menyediakan juga server kita untuk company yang butuhkannya. Lalu ada kontrak. Nah, di situ akan ada perjanjian. Oke, server yang akan dipesan adalah sebesar misalnya 192 core, 4 terabyte RAM, storage-nya 192 tera misal seperti itu. Nah, itu tidak akan fluktuatif di setiap bulannya, meskipun load di dalamnya itu naik atau turun. Jadi akan sangat predictable.
tergantung dengan yaitu tadi kebutuhan dan kekuatan dari perusahaan-perusahaan atau company yang membutuhkan. Lalu tidak ada surprise billing, jadi tidak ada tiba-tiba biaya bandwidth yang membengkak kayak tadi yang tiba-tiba ada $20.000 tadi. Lalu financial planning-nya lebih easy karena misalnya untuk tahun ke depan membutuhkan tambahan workload seperti ini, nah itu bisa di planning dengan lebih mudah. Nah, ini kami kumpulkan data ya dari 4 contoh cloud. Yang pertama adalah AWS dengan spek yang sama. Jadi yang pertama adalah AWS, yang kedua adalah Google Cloud, yang ketiga dari local cloud, yang keempat dari private cloud. Nah, di AWS itu dengan spek 160 core 640 GB dan disk 2 tera. Jadi 10 kali M5 Core X Large ya, itu menyentuh angka $9.083. Lalu Google Cloud di 10 kali N1 Custom dengan spek yang sama, itu berada di $8.449. Nah, di local cloud, ini local cloud ya yang saya tadi bilang maksudnya adalah cloud yang brand Indonesia lah ya, brand lokal gitu. Itu di $5.100. Nah, ketika di deploy di private cloud, gitu ya, di on-premise atau punya server sendiri, data center sendiri, itu cuma berada di $4.200. Karena yaitu tadi, cost-nya lebih predictable dan ketika workload-nya ini predictable juga, itu akan lebih murah jatuhnya. Seperti itu. Ini hitung-hitungan cost kasarnya ya. Nah, untuk melakukan cloud rep itu juga perlu adanya journey-nya. Jadi ada perjalanannya. Jadi nggak langsung, oke, kita hajar cloud reputation, nggak juga. Jadi kita harus melakukan evaluasi dulu workload yang seperti apa yang bisa kita apply atau kita lakukan cloud rep gitu ya. Lalu melakukan planning the migration-nya pakai metode apa? Defensive, phase migration, atau sekalian running hybrid. Lalu kita cari stack yang tepat, yaitu dengan bikin infrastruktur foundation-nya. Maksudnya foundation-nya ini kayak hypervisor-nya lah ya. Stack hypervisor-nya, lalu prepare the platform and services yang akan digunakan. Lalu yang terakhir ya pasti memonitor workload-nya, lalu mengimprove infrastrukturnya dengan data yang di-collect. Kita akan coba detailing satu-satu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi workload evaluation itu kita harus mengevaluasi dulu workload yang kita punya itu atau workload yang bisnis punya itu seperti kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa langsung hajar seperti yang saya bilang tadi ya. Kapan sih private cloud itu bisa lebih cost effective daripada hyperscaler atau public cloud? Yang pasti workload ini nggak bisa dipindah ke private cloud ketika dia butuh extreme scaling. Maksudnya extreme scaling itu apa? Yaitu ketika si workload ini tiba-tiba naik, tiba-tiba turun dengan drastis. Jadi misalnya website gitu misalnya yang sangat amat tidak terprediksi gitu. Dalam suatu waktu, dalam misal waktu jam 9 misal, nggak baca jam 9 tiba-tiba naik ke 100 juta query gitu atau 100 juta visit, tiba-tiba ke 0 gitu. Nah, itu nggak bisa. Bahkan sampai misal ke satu instance ke 0, instance-nya 0. Kalau di public cloud kan bisa kan ya, misal VM instance gitu kan, menjadi literally 0 karena nggak ada yang visit gitu. Kalau di private cloud nggak bisa. Jadi kalau workload-nya seperti itu nggak akan cocok kalau untuk dipindahkan ke private cloud. Yang cocok adalah yang tidak terlalu butuh refactoring, jadi nggak perlu ngoding ulang, gitu ya, tinggal deploy aja microservice atau misalnya bahkan monolitik juga bisa, nggak perlu refactoring atau sedikit refactoring kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah usage-nya tinggi dan predictable. Jadi misalnya ya udah kayak misalnya balik lagi tadi website selalu visitornya itu tinggi terus gitu atau bahkan naik. Kalau naik nggak masalah juga.
Jadi yang cocok untuk yaitu tadi untuk bisa dikembalikan lagi ke private atau cloud wrap adalah dua ini. Nah, setelah kita bisa mengevaluate workload-nya, gitu ya. Terus kita harus putuskan gimana sih kita planning migration-nya gitu. Jadi ada 3 cara gitu ya. Ada lift and shift. Yang pertama itu, jadi dia akan kita itu bisa langsung sync gitu ya. Misal dari gitu, GCP VM instance. Habis itu langsung di private cloud bisa kita migrate langsung, apapun caranya, pakai AirSync, pakai backup restore, disaster recovery dan lain-lain itu bisa. Lalu setelah ketika sama filenya atau sama datanya, di set cut off time, jadi cut off time itu waktu pindahnya, lalu merubah langsung atau merubah endpoint-nya. Nah, itu namanya lift and shift. Itu yang paling simple, tapi paling apa ya? Kalau misal infrastrukturnya banyak banget gitu ya, dan dan sudah deploy banyak microservices, ini yang paling lama jatuhnya. Lalu yang kedua adalah phase migration. Nah, ini pindahinnya menggunakan microservices gitu. Jadi ya dia mindahnya ya per service gitu. Jadi di-createkan container di sana, terus habis itu di sync per service lah. Jadi dipisahkan berdasarkan departemen. Lalu kita bisa migrate yang staging duluan, itu pakai phase migration. Oh, yang ketiga ini harusnya ini ya, migration-nya. Jadi running hybrid. Jadi sekalian jalan hybrid. Jadi mengurangi workload ada di public, tapi nggak sepenuhnya. Karena itu tadi mungkin ada service yang nggak bisa ditinggalkan di di public. Ya, jadi ada 3 cara atau planning untuk bagaimana cara kita melakukan migration. Ini kita udah ngomongin stack-nya ya. Jadi foundation stack-nya. Jadi yang paling simple untuk melakukan cloud wrap itu menggunakan Proxmox. Di sini ada yang pasti udah dengar lah ya, maksudnya Proxmox itu apa? Saya yakin sih udah pada tahu ya. Nah, Proxmox itu kenapa kok menggunakan Proxmox? Yang pertama, Proxmox itu simple untuk dijadikan cluster atau untuk dijadikan hyperconverged dibandingkan dengan kayak misal ya CloudStack atau bahkan ya OpenStack misalnya, itu sedikit nggak sedikit ya, lebih simpel. Lalu kita bisa mengavoid atau over provisioning menggunakan Proxmox. Dan deploy-nya itu sangat-sangat simpel gitu. Lalu yang kedua untuk storage-nya itu kita menggunakan chat. Itu bisa bisa sangat mudah karena integrated-nya udah well integrated dengan Proxmox. Jadi di Proxmox tinggal klik-klik aja, itu bisa terintegrasi dengan udah bisa tersetup dengan baik di Proxmox itu. Lalu dia distributed, jadi misalnya ada 8 server gitu ya. Di dalam satu server itu ada 2 disk, itu akan bisa terdistribusi gitu. Jadi bisa dipakai semua dalam satu cluster. Lalu yang ketiga, dia provide high availability. Jadi ketika satu server down, ketika satu storage down, maka akan bisa di backup oleh storage yang lain tanpa ada down sama sekali di clusternya. Oke. Nah, ini platform penggantinya ya. Jadi untuk alternatif platformnya, yang pasti kan sekarang itu banyak kan, jadi banyak pasti menggunakan Kubernetes. Jadi
kita bisa menggunakan RKI atau Rancher Kubernetes Engine. Ini tuh mengsimplify cluster deployment dari Kubernetes cluster ya. Lalu dia itu juga bisa ensure high availability juga dan scalability. Nah, ini adalah alternatif untuk selain alternatif juga dia bisa terintegrasi dengan nanti saya show ya dengan GKI, dengan EKS dan lain. Jadi ini kan di private nih RKI deploy-nya, tapi juga bisa memanage atau communicate dan integrasi dengan public cloud Kubernetes cluster gitu. Lalu untuk CI/CD-nya ya pakai karena di deploy di on-prem menggunakan Jenkins. Jadi support wide range of plugin juga dan juga bisa multi cloud deployment. Jadi Jenkins bisa deploy langsung langsung ke banyak Kubernetes cluster. Nanti kita akan show juga sedikit. Oke, yang terakhir adalah monitor dan iterate. Jadi kita, yaitu tadi setelah kita deploy, kita harus mengkolek datanya. Yang pasti kita selain setelah deploy, kita juga pasti harus mengkolek datanya. Jadi gimana sih deployment-nya bagus atau enggak, lalu ada downtime atau enggak. Nah, itu juga kita harus reevaluasi atau evaluasi ulang secara reguler. Maka infrastruktur kita memang oke gitu setelah di deploy ke private cloud atau setelah melakukan cloud repatriation. Kesimpulannya adalah key takeaway dari sharing kita ya di sore hari ini tuh cloud repatriation bukan langkah mundur ya, isn't a step back, tapi itu adalah strategic move untuk forward. Jadi langkah strategis untuk maju ke depan. Karena itu tadi cost dan lain-lain reasonnya banyak. Jadi itu bukan step back. Kalau memang dibutuhkan, ya why not? Kayak gitu. Nah, ya ini akan saya sedikit tunjukkan ya demonya ya. Jadi demonya di sini akan ada 3 bagian. Yang pertama ada resiliency test di Proxmox. Lalu yang kedua ada application dashboard walkthrough. Lalu deploy di hybrid location. Oke, sebentar saya setkan dulu ya. Nggak kelihatan ya. Bentar. Oke, nah jadi ini sedikit contoh ya untuk Proxmox yang sudah kita configure dengan menggunakan cluster ya. Jadi di sini ada tiga node. Ada node 1, node 2, node 3. Lalu kita juga sudah configure CAP-nya. CAP ini untuk seperti yang saya tadi sampaikan. Ini untuk distributed storage-nya. Jadi yang seperti dilihat di sini ya. Jadi ada 9 OSD. OSD itu disk-nya. Ada 9 disk yang dijoinkan dari 3 node ini tadi. Jadi 3 kali 3 ya. Menjadi satu pool gitu ya.
Terus habis itu kita bisa lihat juga di setiap node itu nah, status holdnya oke, lalu OSD-nya. Nah, ini kalau bisa yang saya bilang tadi ya, jadi di tiap node itu ada 3 OSD atau 3 disk gitu ya. Dan karena 3 kali 3 jadinya 9 ini tadi. Dan ini jadi satu pool. Storage. Nah, jadi RDD. Ya, gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya, karena kan ini masuk ke cluster ya, jadi kalaupun kita mau migrate antar cluster itu pasti akan lebih lebih easy dan nggak akan ada downtime sama sekali gitu. Sedikit ya, saya coba migrate. Soal node 3. Nah, ini saya coba link. Dan node 2 aku coba link ke test ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, ini dia sudah up di node 3 tanpa ada downtime sama sekali, maka tanpa ada kenaikan latensi sama sekali gitu ya. Jadi bisa dibilang, saya bilang tadi, Cosmos itu sangat resilient gitu ya untuk bisa digunakan sebagai cluster gitu, dan untuk meng-host aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Lalu saya agak sedikit cepat aja ya. Kalau ini adalah dashboard dari Rancher ya atau RKI. Nah, di sini itu kita bisa lihat ya. Jadi ini, di dalam RKI ini kita bisa manage langsung dari AWS cluster, lalu dari ini Cloudraya ya, itu adalah lokal brand lokal cloud kami milik Gorek ya, Cloudraya namanya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan dari local cloud. Nah, yang ini on premise atau yang berada di server tadi, server production tadi. Nah, dengan RK ini kita bisa manage manage ke 3 atau multi deployment ya gitu. Bisa lihat jadi ada podnya. Lalu kita juga bisa memonitor menggunakan Grafana yang udah integrated well dengan si Rancher ini tadi. Nah, display utilization-nya, memory utilization, disk utilization, seperti itu. Jadi bisa kelihatan semua lah ya. Oke. Lalu, nah ini untuk Jenkins-nya ya. Jadi ya untuk deploy ini bisa ke 3 cluster tadi gitu. Jadi kita bisa, kalau lihat pipeline overview-nya. Jadi ini kita bisa deploy ke 3 Kubernetes cluster. Jadi yang pertama adalah di deploy ke on-prem, lalu kita juga akan kita bikin pipeline untuk deploy ke Cloudraya ya, Cloudraya yang local cloud tadi. Lalu yang ketiga deploy ke AWS cluster atau EKS itu. Nah,
untuk websitenya ini diisi. Nah, sebenarnya saya mau perlihatkan ini tuh trigger CI/CD-nya itu dari perubahan yang ada di GitHub gitu. Ketika ada push perubahan data, dia akan ganti. Ya, karena batasan waktu ya. Dan ini di website ini melihat di sini ada serve from gitu ya. Nah, ini kami sudah buat gitu itu untuk bisa secara load balance gitu ya, di serve dari 3 cluster itu tadi. Jadi ada cluster on-premise, ada cluster EKS, atau cluster Raya. Nah, ini di serve dari AWS. Gitu. Oke. Baik. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi teman-teman nanti bisa akses sendiri. Kami buka aksesnya sampai jam 12 malam ini, jadi silakan kalau mau mengakses Proxmox-nya, RKI clusternya, Jenkins-nya, atau demo websitenya bisa diakses, nanti bisa dibuka di sini ya untuk slide-nya. Jadi akan kami buka sampai jam 12 malam. Oke, waktunya sudah selesai. Oke, karena sudah selesai ya, karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak atas perhatiannya dan atensinya. Selamat sore.